Setelah pertandingan pekan ke-9, United mengalahkan tim Boge mereka, Brighton Hove Albion di kandang, dan pada waktu yang sempurna, mereka kini melompat ke posisi keempat di tabel. Sejak Ruben Amorim mengambil alih, ini adalah pertama kalinya tim mencatatkan 3 kemenangan beruntun di Premier League. Saya rasa ada 2 keuntungan besar dari pertandingan ini bagi United, tetapi juga ada satu kekhawatiran. Brighton telah mengalahkan United 6 kali dalam 7 pertandingan terakhir mereka di Liga, dan memenangkan 3 pertandingan tandang berturut-turut di Old Trafford. Itu menjadikan mereka musuh yang niada bagi Seton Merah. Di babak pertama, United jauh dari ritme permainan, terutama pasangan gelandang mereka. Pemain internasional muda Swedia, Ayari, dan pemain timnas Kamerun berusia 21 tahun, Carlos Baleba, banyak melakukan kesalahan dalam passing dan menerima bola, yang membuka celah di tengah pertahanan Brighton. Saya rasa banyak penggemar United menghela napas lega saat jeda, bersyukur klub tidak menghabiskan hampir 1 miliar pound sterling musim panas ini untuk membeli Baleba dari rival mereka. Brighton mengganti pasangan gelandang mereka setelah jeda dan momentum mereka meningkat cukup jelas. Mereka berhasil mencetak 2 gol di akhir pertandingan. Sayangnya bagi mereka, sudah terlambat. 2 keuntungan besar United. Keuntungan 1, 3 penyerang baru musim panas ini langsung memberikan dampak. United menghabiskan hampir 200 juta pound sterling musim panas ini untuk mendatangkan Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko. Yang terakhir mencetak gol adalah Cunha, namun dalam pertandingan ini, dia membuka skor dengan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Sejak musim lalu, Cunha menjadi pemain Premier League dengan catatan terbaik dalam tembakan jarak jauh, 7 gol dari tembakan jarak jauh, membantu mengisi kekurangan United di sektor ini. Penandatanganan baru lainnya, Mbeumo, kali ini tidak bersinar seperti Cunha karena United tidak memainkan permainan bola tinggi. Sebagai gantinya, mereka meniru kekuatan Brighton, tekanan tinggi plus penetrasi tanah. Sebelumnya, dalam kemenangan kandang melawan Chelsea FC dan Sunderland AC, bola tinggi adalah alat utama dan Sesko berkembang dengan itu. Jadi kini United memiliki opsi serangan yang bekerja baik melalui permainan udara maupun kombinasi darat, frontline yang lebih lengkap. Mbeumo tampak yang paling cepat beradaptasi. Di sayap kanan, dia sangat cocok bekerja sama dengan Amad Diallo dalam formasi 2 sayap, dan sisi ini mulai menjadi salah satu kekuatan serangan United. Dan di posisi tengah, Mbeumo dan Kapten Bruno Fernandes telah mengembangkan pemahaman yang sangat baik, memainkan penetrasi tanah yang cepat dengan umpan 1-2 yang cepat, dan sebagainya. Yang paling penting, penyelesaian akhir di dalam kotak penalti sangat efisien. Kaki kiri emas, miliknya adalah tipe pembunuh dalam kotak yang sangat dibutuhkan United sejak era Erik ten Hag, dan bahkan sebelum itu di masa transisi Ralf Rangnick. Indikator, hati kuat, musim baru adalah trio serangan senilai hampir 200 juta pound ini memenuhi berbagai kebutuhan ofensif United. Keuntungan 2, secara defensif, kedatangan pemain baru membantu menutupi masalah penting. Kita sudah lama tahu bahwa ketika United bermain dengan formasi 4-2-3-1 di bawah Ten Hag, para pemain sayap serangan, seperti Marcus Rashford, Anthony Elanga, tidak cukup banyak melakukan tracking balik, yang memberi beban defensif besar pada 2 gelandang bertahan yang menutupi tengah dan melindungi lini belakang. Kini United memiliki 2 gelandang senior, Casemiro dan Bruno Fernandes, ketika menyerang, yang harus memberi dukungan defensif saat lini depan melakukan tekanan. Untungnya, kehadiran Mbeumo dan Cunha berarti kedua penandatanganan baru ini sering melakukan lari kembali, pemulihan vertikal. Dalam pertandingan ini, kalian bisa melihat kedua pemain ini berlari kembali ke garis pinggir atau dalam kotak untuk melindungi lini belakang. Misalnya, ketika Luke Shaw dikalahkan dalam permainan langsung, pemulihan Cunha menutupinya.
Jadi dalam pertandingan ini, sebelum United melakukan pergantian pemain, tekanan defensif tidak berlebihan, secara langsung karena kedua pemain depan, sayap melakukan pemulihan vertikal yang tepat waktu. Jika United mempertahankan efisiensi dan struktur defensif ini, mereka akan menyelesaikan sebagian besar zona berbahaya mereka. Tetapi ada satu kekhawatiran. Kekhawatiran tersebut, jarak antara pemain inti dan pengganti sedikit terlalu besar. Di fase akhir pertandingan, United sedikit mereda, sebagian karena mereka unggul 3-0, tetapi juga karena pergantian gelandang mengubah dinamika permainan. Setelah pergantian gelandang, pasangan baru, Manuel Ugarte dan Mainono, kehilangan keseimbangan defensif di tengah, yang sebelumnya menjadi pelindung pertahanan, yang memungkinkan Brighton mendapatkan kesempatan serangan tambahan di lini depan. Banyak penggemar masih kurang puas dengan penampilan Diogo Dalot dan Aaron Wan-Bissaka. Meskipun Dalot musim ini sudah memberikan 1 assist di Liga, tetapi karena Dalot bisa bermain di kedua sisi, kiri atau kanan, dan juga bisa mengancam lawan dengan pergerakan overlap, dia tetap menjadi aset defensif yang berguna. Dalam pertandingan ini, pengganti Patrick Dorgu masuk, secara fisik kuat, ya, tetapi kemampuan crossing dan kesadaran defensifnya tidak setara dengan Dalot. Di akhir pertandingan, Dorgu hampir mendapatkan kartu merah saat berusaha menghentikan serangan balik Brighton yang bisa berakhir dengan peluang 1 lawan 1. Dan pengganti lainnya, Ugarte Mainono, masing-masing memiliki masalahnya sendiri. Ugarte bagus dalam merebut bola dan intersepsi, namun passingnya saat tertekan masih dipertanyakan. Mainono musim ini telah menjadi pengganti penuh waktu dan penggemar bertanya-tanya apakah dia akan mencari kepindahan di jendela transfer Januari untuk berkembang di tempat lain. Melihat ke depan, rentetan pertandingan ini telah menjadi ujian bagi United. Pertandingan terakhir mereka berhasil melewati 6 poin melawan Sunderland. Kali ini mereka mengalahkan tim Boge Brighton. 2 pertandingan berikutnya adalah tandang. Pertama Nottingham Forest, lalu Tottenham Hotspur, kedua tim yang mengalahkan United di kandang mereka musim lalu. Jadi untuk menilai apakah United benar-benar berada di jalur yang benar, kita perlu melihat bagaimana mereka tampil di 2 pertandingan tandang berikutnya. Semoga United dapat membuatnya menjadi pertandingan sulit, dan pertandingan demi pertandingan, kita melewatinya.